Halo Sobat Cek Fakta, kali ini kita akan membahas secara mendalam persiapan Timnas U23 Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan berlangsung di Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah menjadi runner-up Asian Cup U23 2025, Garuda Muda kembali bersiap menghadapi lawan-lawan berat, termasuk Timnas U23 Korea Selatan, yang selalu menjadi tantangan besar bagi sepak bola Indonesia. Menariknya, pemusatan latihan atau training camp TC kali ini hanya berlangsung 1 minggu, berbeda jauh dengan TC jangka panjang Timnas U20 sebelumnya. Keputusan ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah 1 minggu cukup untuk menyatukan taktik tim dan menghadapi lawan berat? Bagaimana strategi pelatih Van den Burg dalam kondisi terbatas ini? Timnas U23 Indonesia tergabung di grup J bersama Laos U23 Makau U23 Korea Selatan U23. Seluruh pertandingan digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, mulai 3 hingga 9 September tahun 2025. Indonesia akan berperan sebagai tuan rumah, memanfaatkan dukungan supporter lokal. Semua pertandingan berlangsung dalam 1 minggu, sehingga persiapan fisik dan mental menjadi sangat penting. Grup J sendiri menampilkan kombinasi lawan yang berbeda level. Laos dan Makau dianggap lebih mudah, sementara Korea Selatan menjadi ujian berat bagi Garuda Muda. Berbeda dengan TC Timnas U20 yang berlangsung berbulan-bulan, Timnas U23 Indonesia hanya diberikan durasi TC 1 minggu. TC berlangsung 25-31 Agustus tahun 2025 di Sidoarjo. Pemain langsung menghadapi pertandingan kualifikasi mulai 31 Agustus hingga 10 September tahun 2025. Durasi singkat ini dianggap lebih efektif karena pemain tetap mendapatkan kompetisi rutin bersama klub masing-masing, mengurangi risiko kelelahan mental dan fisik akibat TC panjang. Memaksimalkan latihan intensif dalam waktu terbatas. Persib Bandung menjadi klub pertama yang mengumumkan pemainnya dipanggil, yaitu Kakang Rudianto Robby Darwis. Kedua pemain ini juga mengikuti TC Timnas U23 di Asian Cup U23 2025 dan dianggap pemain inti potensial. Durasi TC 1 minggu sebenarnya merupakan inovasi strategi pelatih Van den Burg. TC jangka panjang Timnas U20 pernah gagal membuahkan hasil di Piala Asia U20 ke 2025. Pemain kehilangan jam terbang kompetitif klub, sehingga performa menurun saat bertanding di level internasional. Dengan TC singkat, pelatih dapat fokus pada penyatuan taktik dan strategi inti, sambil menjaga kondisi fisik pemain tetap prima. Van den Burg menekankan pentingnya keseimbangan antara kompetisi klub dan latihan timnas agar pemain tetap tajam dan siap menghadapi lawan berat. Selain Kakang Rudianto dan Robby Darwis dari Persib, beberapa pemain potensial lain yang kemungkinan dipanggil antara lain, Fikri Alfiansyah gelandang serang dari Persija Jakarta, memiliki kemampuan umpan akurat dan visi permainan baik. Arif Hidayat bek tengah dari Persebaya Surabaya, unggul dalam duel udara dan marking. Bima Sakti Junior winger cepat dari PSA Makassar, spesialis serangan balik. TC singkat akan menjadi ajang seleksi final sebelum menentukan skuad inti menghadapi Piala Asia U23 ke 2026. Lawan yang paling ditunggu adalah Korea Selatan U23, tim yang terkenal disiplin dan teknik tinggi. Timnas U23 Korea Selatan secara resmi dilatih oleh Lim Min Sang. Namun, muncul kabar bahwa Shin Tae-yang, mantan pelatih Timnas Indonesia, bisa hadir sebagai manajer Timnas Korsel atas permintaan Asosiasi Sepak Bola Korea. Shin Tae yang memiliki pengalaman internasional tinggi dan pernah memimpin Timnas Indonesia di Piala Dunia U20 serta Asian Games, kehadirannya tentu menjadi sorotan. Bagaimana strategi Korea Selatan jika Shin Tae yang hadir? Bagaimana Indonesia menyesuaikan taktik menghadapi tim disiplin tinggi? Perbandingan TC singkat Timnas U23 dengan TC panjang Timnas U20. TC Timnas U20 bisa berlangsung 2-3 bulan dengan banyak sesi latihan teknik, taktik, dan fisik. Hasil TC panjang kurang optimal di Piala Asia U20 2025 karena pemain kehilangan ritme pertandingan kompetitif bersama klub. TC jangka panjang menimbulkan tekanan mental.
Pemain mudah stres karena intensitas tinggi tanpa atmosfer pertandingan nyata. Pelajaran ini memengaruhi strategi TESA Timnas U23. Fokus pada efisiensi, intensitas tinggi, dan persiapan pertandingan singkat. Beberapa strategi yang kemungkinan diterapkan Vandenberg. Kompak dan disiplin defensif menghadapi tim superior seperti Korea Selatan. Serangan balik cepat memanfaatkan kecepatan sayap dan transisi cepat. Tekanan tinggi di fase awal saat menghadapi Laos dan Makau untuk meraih kemenangan cepat. Rotasi pemain agar semua pemain tetap segar selama jadwal padat. Fokus pada set piece karena peluang gol dari tendangan bebas atau corner menjadi penting. TC singkat menuntut pelatih cepat menentukan kombinasi taktik optimal dalam waktu terbatas. Laos U23, tim dengan level menengah Asia Tenggara. Kelemahan, pertahanan kadang longgar, kurang pengalaman internasional. Strategi Indonesia, kontrol bola, serangan cepat, manfaatkan kecepatan sayap. Makau U23 tim level rendah, jarang tampil di turnamen besar. Kelemahan, pengalaman minim, fisik dan teknik masih kalah. Strategi Indonesia, tekanan penuh, dominasi bola, peluang tinggi mencetak gol. Korea Selatan U23 tim unggulan Asia Timur. Kekuatan, disiplin taktik, fisik kuat, kemampuan individu tinggi. Strategi Indonesia, pertahanan solid, serangan balik cepat, waspadai tendangan jarak jauh dan set piece. Melawan Laos dan Makau, peluang menang tinggi, minimal clean sheet untuk membangun kepercayaan diri. Melawan Korea Selatan, tantangan berat, peluang tipis tapi strategi disiplin dan counter attack bisa menciptakan kejutan. TC singkat menuntut pelatih maksimalkan persiapan taktik, fokus pada pemain inti yang fit dan tajam. Manfaat TC singkat, mencegah overtraining, menjaga kondisi fisik dan mental pemain. Mendorong pemain tampil maksimal saat pertandingan nyata, bukan hanya latihan. Memberikan waktu bagi klub untuk tetap memberi jam terbang pemain, penting untuk perkembangan pemain muda. Timnas U23 Indonesia menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Asia U23 2026. TT singkat 1 minggu menekankan efisiensi dan kualitas latihan, bukan kuantitas. Lawan berat termasuk Korea Selatan U23 dengan potensi Shin Tae yang hadir sebagai manajer. Pemain diharapkan tetap tajam melalui kompetisi klub, menjaga performa fisik dan teknik. Strategi fokus pada kombinasi disiplin, kecepatan, tekanan awal, dan set piece. Keberhasilan TC singkat dan performa maksimal Timnas U23 akan menjadi tontonan menarik bagi penggemar sepak bola tanah air, sekaligus momen penting bagi pembinaan pemain muda Indonesia. Persiapan Timnas U23 Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026 menunjukkan pendekatan yang berbeda dari TC Timnas sebelumnya, lebih singkat, lebih fokus, dan menekankan efisiensi latihan serta kesiapan fisik pemain. Meskipun menghadapi lawan berat seperti Korea Selatan U23, peluang Garuda Muda tetap terbuka dengan strategi disiplin, serangan balik cepat, dan pemanfaatan set piece. Bagi Sobat Cek Fakta, perjalanan Timnas U23 Indonesia bukan hanya soal kemenangan di lapangan, tetapi juga pembelajaran penting dalam pengelolaan tim muda, membangun mental juara, dan menyiapkan pemain untuk kompetisi internasional. Tetap dukung Garuda Muda, ikuti perkembangan mereka, dan jangan lewatkan setiap laga serta analisis mendalam dari kami di Cek Fakta. Sepak bola Indonesia punya potensi besar, dan bersama kita bisa melihat bagaimana generasi baru Garuda menatap panggung Asia dengan percaya diri.